Mau ngetik 93.000 malah ngetik 93 juta rupiah. Halo semuanya, pernah nggak kamu ngalamin salah ngetik di HP? Maksudnya mau ngetik 93.000, lah malah kelebihan 3 angka 0 di belakangnya. Malah jadinya 93 juta rupiah. Baru-baru ini ada kejadian di Palembang. Kita panggil aja namanya Ayu Ni, 54 tahun. Dia mau bayar paket COD-an, cash on delivery, yang jumlahnya Rp93.000. Karena nggak punya uang cash, dia mau bayar pakai cara transfer ke rekening mamang kurirnya. Sewaktu transaksi, entah karena emang faktor atau umur, atau emang si Ayu ini lagi buru-buru, nggak sengaja, dia nambahin angka 03 biji. Otomatis total yang terkirim ke mamang kurir jadi 93 juta. 93 juta perak, men. Itu artinya dia bayar 1.000 kali lipat dari harga barang. Dan yang nerima transferannya si mamang kurir itu. 93 juta itu kalau makan di warung Padang udah bisa beli sewarung-warungnya. Ya enggak? Atau udah bisa kebeli rumah di pinggiran kota. Tapi yang bikin greget, bikin geleng-geleng kepala, si kurir yang terima transferan uangnya itu bukannya kembaliin kelebihan uangnya, malah uangnya dipakai buat keperluan pribadinya sampai habis ludes. Dia mikirnya habis ketiban rejeki nomplok. Nggak ada beban habis pakai duit orang sampai ludes. Kronologinya begini, jadi ceritanya tanggal 20 Juli 2026 seorang kurir JNT hubungin Ayuni lewat WhatsApp. Katanya paket COD udah sampai di rumah. Tolong bayar transfer ke rekening BCA-nya sebesar 93.000. Bukan jumlah yang besar. Ayuni lalu transfer. Selesai lalu lupa. Beberapa hari kemudian, waktu cek mutasi rekening, Ayuni ini jantungnya hampir copot. Waktu tahu kalau uang yang dia sudah kirim beberapa hari lalu itu jumlahnya bukan 93.000. Langsung dihubunginya kurirnya. Mas, uangnya kelebihan kirim. Tolong kembaliin ya. Tapi jawabannya uangnya udah habis. Udah dipakai. Habis? Habis buat apa? Buat beli bakso sepenggilingan-penggilingannya. Sampai sini Ayuni nggak terima. Dia cari kurir itu dan ketemu. Diajak ke bank BCA bareng-bareng. Cek rekening, ternyata benar. Uangnya masuk sejumlah 93 juta rupiah. Sudah ditarik, sudah habis nggak ada sisa. Karena nggak ada itikat baik untuk balikin duitnya, akhirnya karena kesel juga kecewa, di hari Jumat 7 Agustus 2026, 2 minggu setelah salah kirim, si kurir ini dilaporkan ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum. Siapa yang sebenarnya salah di kasus ini? Nah, sekarang kita ngobrol. Siapa yang salah di kasus ini? Pertama, Ayuni yang kurang teliti. Bayangin, transfer 93.000 jadi 93 juta. Itu nggak sedikit. Uang yang hasil dari nabung bertahun-tahun dikirim ke orang lain begitu aja. Tanpa dicek dan recheck. Tanpa dicek berkali-kali. Cuma ketambahan 3 angka 0 di belakangnya. Dan semua tabungan lenyap. Ini pelajaran pertama. Jangan pernah buru-buru waktu transfer uang. Cek lagi dan lagi, jangan bosan mengecek. Kalau perlu, minta bantuan orang lain buat bantuin ngecek juga. Kedua, pelajaran buat si kurir. Uang yang masuk ke rekeningmu itu bukan uang kamu. Itu amanah. Itu rezeki orang lain. Walaupun uang itu masuk ke rekeningmu secara nggak sengaja. Itu bukan uang kamu. Jangan bikin masalah kalau kamu dapat uang yang bukan hak kamu. Kewajiban kamu sebagai kurir yang jujur itu, satu, kembaliin. Bukannya malah uangnya dihabisin. Jangan anggap seolah-olah itu rezeki nomplok dari langit. Kalau uang itu cuma 93.000, mungkin bisa diikhlasin. Tapi 93 juta, dan Bang Kurir dengan entengnya bilang, sudah habis, sambil bisa senyum-senyum kayak gitu. Kekayaan sebenarnya adalah kejujuran. Di sini ada pelajaran mahal yang bisa kita ambil. Yang lebih mahal dari uang 93 juta rupiah itu sendiri. Yaitu nilai kejujuran. Uang bisa dicari, bisa dibalikin, bisa diganti. Tapi kejujuran, sekali hilang, hilang sudah semua kepercayaan orang lain ke kamu. Andaikan waktu itu si kurir ada di posisi waktu uang itu masuk ke dalam rekeningnya dan dia punya dua pilihan. Pilihan pertama, hubungi si Ayu pelanggan paketnya. Bilang, Bu, Ibu salah transfer ya. Ini saya kembalikan uangnya.
Hasilnya, Ayuni berterima kasih. Reputasi dia jadi bagus. Bahkan mungkin dia bisa dapat hadiah dari si Ayu. Bahkan mungkin dapat bonus juga tempat dia kerja. Hati tenang yang nilainya jauh lebih mahal dari uang 93 juta itu sendiri. Pilihan kedua, ini pilihan yang salah dan fatal. Diam-diam aja, sambil uangnya dipakai sampai habis. Ujung-ujungnya dilaporin polisi. Nama jadi jelek, diproses hukum, sampai bisa masuk penjara. Dan pelajaran yang paling mahal, orang yang sudah nggak percaya lagi selamanya sama kamu. Orang bijak bilang harta yang paling berharga bukan emas, bukan perak. Tapi harta yang berharga itu adalah kejujuran dan nama baik. Kalau sudah rusak, mau kerja dimanapun, orang sudah nggak bisa percaya lagi. Mau jadi kurir lagi atau mau jadi apapun, semua orang udah nggak percaya dan bakal terus curiga sama kamu. Kejujuran itu bukan beban, kejujuran itu adalah investasi terbaik seumur hidup. Ketelitian. Jangan biarkan jari lebih cepat dari mata. Dan untuk kita semua, termasuk Ayuni, ada pelajaran lain yang sama pentingnya. Ketelitian dalam bertransaksi perbankan. Zaman sekarang, transfer cuma ngetik nomor, hitungan detik langsung sampai tujuan. Tapi semua kemudahan itu kalau nggak dibarengi kehati-hatian, malah bisa jadi bencana. Tips wajib sebelum tekan tombol kirim. 1. Cek jumlah nominalnya. Pelan-pelan, hitung angkanya, hitung berapa jumlah angka nolnya. Yang pasti, 93.000 itu jauh dari 93 juta rupiah. Artinya, 3 angka nol itu bikin beda 1000 kali lipat. 2. Cek nama yang terima. Pastikan sudah benar, jangan asal kirim. 3. Kalau bisa, jangan buru-buru. Jangan transfer waktu lagi panik, lagi terburu-buru, lagi terganggu. Ambil waktu tenang, ambil waktu santai, baru eksekusi. 4. Supaya kalau ada masalah dan punya bukti, simpan bukti transfernya. 5. Cek mutasi secara berkala. Supaya kalau ada kesalahan, langsung bisa diselesaikan. Ingat, 1 detik kurang teliti, efeknya bertahun-tahun penyesalan. Ayuni baru sadar setelah beberapa hari, hampir 2 minggu. Akibatnya uangnya habis, sudah terpakai. Kalau andaikan waktu itu juga langsung ketemu kejanggalannya, hari itu juga mungkin masih bisa diselesaikan. Apa yang terjadi selanjutnya? Dan pesan untuk semua. Kurir itu akhirnya sudah diserahkan ke kepolisian. Dia harus mempertanggungjawabkannya secara hukum. Pasalnya penggelapan uang, mungkin juga pasal pencurian. Dan itu bisa berarti dibui alias dipenjara. Semuanya karena memilih untuk tidak jujur dan tidak mengembalikan hak orang lain. Padahal cuma perlu bilang, maaf, ini saya kembalikan uangnya. Semua masalah bisa selesai dengan baik. Tapi sayangnya pilihan itu diabaikan. Untuk Ayuni, meskipun uangnya sudah terpakai, semoga uangnya bisa dikembalikan. Dan semoga ini jadi pelajaran berharga untuk kedepannya supaya selalu teliti. Dan untuk kita semua yang nonton video ini, ingat 2 hal penting ini. 1, jadilah orang yang jujur. Kalau dapat rezeki yang bukan milikmu, kembalikan. Rezeki halal itu berkah, rezeki curang itu bencana. 2, jadilah orang yang teliti, terutama soal uang dan transaksi. Jangan biarkan kesalahan kecil merugikan diri sendiri dan orang lain. Cerita 93 juta yang mengajarkan kita jutaan hal. Jadi, apakah kejadian di Palembang itu cerita lucu atau menyedihkan? Dari 93.000 jadi 93 juta. Dari urusan bayar COD-an, malah jadi laporan ke kepolisian. Tapi di balik kesederhanaan angka-angka nolnya, ada pesan yang sangat serius. Dunia butuh orang yang jujur dan teliti. Tanpa kejujuran, uang yang dimiliki sebanyak apapun di tangan, hidup nggak bakal bisa tenang. Tanpa ketelitian, teknologi yang makin dimudahkan malah bisa jadi bencana. Semoga kisah ini jadi pelajaran buat kita semua. Sebelum tekan tombol kirim, cek dulu. Sebelum ambil yang bukan milikmu, pikir dulu. Kalau memang video ini bermanfaat, silakan bagikan ke keluarga dan teman-teman. Biar nggak ada lagi yang salah transfer sampai jutaan rupiah. Dan biar semakin banyak orang sadar kalau kejujuran itu mata uang yang paling berharga di dunia. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jujur, tetap teliti, sampai kapanpun.